Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film thriller berjudul Ends in the Darkness. Film ini akan menceritakan tentang kengerian di sebuah kota kecil yang ada di Argentina. Saat dua orang traveler datang ke sana untuk berlibur, tiba-tiba suatu ketika salah satu dari kedua wanita ini menghilang secara misterius. Dan bahkan orang-orang di kota itu juga sepertinya menyimpan sesuatu dan menutupinya. Lantas kemana sebenarnya wanita itu? Apakah dia diculik atau ada seorang psikopat yang mengintai mereka? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Camila yang dikurung dan disiksa, Wak. Tapi kita belum tahu siapa pelakunya dan kenapa dia melakukan itu. Lalu scene berpindah memperlihatkan dua wanita cantik bernama Stephanie dan Ellie. Mereka berdua adalah dua sahabat yang hobi traveling. Dan kali ini, mereka datang untuk berlibur ke sebuah kota kecil yang ada di Argentina. Dan saat di perjalanan, terlihat di situ ada ditempelkan berita orang hilang yang bernama Camila. Nah, Camila ini adalah wanita yang di awal film tadi, Wak. Jadi ternyata dia hilang di kota ini. Stephanie dan Ellie pun sampai ke kota itu dan mencari penginapan untuk beristirahat malam ini. Namun mereka agak sedikit kesulitan berkomunikasi dengan penduduk setempat karena mereka berdua nggak bisa bahasa Spanyol. Dan di situ terlihat orang-orang melihat Stephanie dan Ellie dengan tatapan yang aneh. Entah itu karena mereka jarang melihat orang asing atau apa ya. Tapi kayaknya ada sesuatu gitu, Wak. Dan singkat cerita, mereka pun sampai ke penginapan yang mereka tuju. Dan beruntungnya, si pemilik hotel ini bisa berbahasa Inggris, Wak. Ya jadi mereka berdua pun sedikit lega ya kan. Nah, pemilik hotel ini bernama Maria. Maria ini kayak lagu gitu loh, kalau kalian tahu. Yang Maria, na 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 na, salpui. Ya, kayak gitu-gitu. Maria. Oh ya, tau lah, ya kan? Oke, lanjut. Kemudian, si Maria ini bertanya, berapa lama mereka berdua akan stay di hotel ini? Ternyata, mereka berdua di sini hanya untuk 1 malam, karena besok pagi mereka harus mengejar bus untuk pulang. Jadi bus dari kota ini hanya ada 1 kali sehari aja, Wak. Dan itu pun adanya pagi. Ya udah, Maria pun memberi mereka pesan untuk jangan berpergian sendirian. Di sini sebenarnya pesannya biasa aja ya kan, tapi seperti ada sesuatu yang dimaksud. Namun Stephanie dan Ellie menghiraukannya dan kemudian masuk ke kamar mereka. Setelah dari situ, mereka berdua agak bosan kalau di kamar aja malam ini. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah bar dan bersenang-senang. Ya udah tuh, Stephanie dan Ellie pun minum-minum dulu untuk menghabiskan waktu. Lalu di sini kita bisa lihat kalau si Ellie ini agak lebih barbar ya dibanding Stephanie. Dia agak kurang suka dengan musik yang diputar di bar itu dan menggantinya. Dan di depan banyaknya lelaki, Ellie menari dengan sangat menggoda, Wak. Nah, lalu di situ pandangan Ellie dan Stephanie teralihkan dengan seorang pria Amerika bernama Michael. Nah, di sini sebenarnya Stephanie pengen kenalan, Wak, sama si Michael. Tapi dia emang kurang percaya diri gitu orangnya. Kalem lah anaknya gitu. Nah, berbeda dengan Ellie yang langsung sat-set gitu, ya kan. Nah, dia pun menyusul Michael ke dalam dan mencoba menggoda Michael. Tapi tampaknya Michael sangat dingin dan gak begitu tertarik, Wak. Nah, setelah itu Ellie pun kembali dan di situ seorang pria bernama Cuco memanggilnya dan mengajak Ellie minum bareng dengannya. Karena di situ Stephanie melihat Ellie sedang bersenang-senang dengan pria yang baru dia kenal, jadi Stephanie memutuskan untuk pulang duluan, Wak. Stephanie kemudian tertidur, namun dia terbangun saat mendengar suara berisik di luar kamarnya. Ternyata itu adalah Ellie dan Cuco yang sedang mesra-mesraan, Wak. Ellie, Cuco, mengganggu orang tidur aja kalian. Nah, lalu di situ Ellie ingin segera masuk dan beristirahat. Namun tampaknya si Cuco ini tidak mau. Dia udah nggak sekali sama si Ellie ini dan ingin beradu kulit dengannya, Wak. Nah ya udah tuh, mendengar Ellie yang dipaksa-paksa kayak gitu, Stephanie pun keluar menarik Ellie masuk dan mengusir si Cuco ini. Mereka berdua langsung mengunci kamarnya. Nah di sini Cuco emang keras kepala ya. Dia berteriak memanggil Ellie dan menggedor-gedor kamar mereka, Wak.
Lantas karena keributan itu, Michael yang di kamar sebelah terbangun yang kebetulan dia juga menginap di situ. Dia memarahi Cuco karena mengganggu kedua wanita pendatang itu. Karena si Cuco ini sok keras, jadi Michael pun menghajarnya ya kan. Namun perkelahian itu berhenti saat si penjaga hotel datang dan menghentikannya. Lalu si Cuco pun yang geram terpaksa harus pergi. Nah keesokannya, Ellie dan Stephanie bangun kesiangan dan ketinggalan bus Wak. Padahal itu bus satu-satunya hari ini. Mereka juga mau gak mau harus mengcancel penerbangan pulang mereka. Itulah pula entah ngapain lah kalian semalam. Nah ya udah, akhirnya mereka pun terpaksa menginap 1 hari lagi di sini. Setelah dari situ, Stephanie merasa tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka hari ini. Biar gak ngerasa suntuk kali ya kan Wak udah ketinggalan bus. Jadi mereka berdua pun memutuskan keluar bersepeda dan menikmati hari ini. Mereka kemudian pergi ke air terjun yang agak jauh dari kota. Mereka menghabiskan waktu dengan berjemur sambil mendengarkan musik bersama. Dan setelah itu, Stephanie mengajak Ellie pulang karena sudah cukup lama mereka di sini. Namun, saat pulang, Ellie dan Stephanie agak sedikit berdebat. Stephanie kurang senang karena Ellie membahas pacar Stephanie yang telah mencurangi dia. Jadi si Stephanie ini punya pacar LDR Wak, tapi pacarnya itu selingkuh. Nah di sini sebenarnya Ellie baik, menyuruh Stephanie untuk mencari yang baru dan meninggalkan lelaki seperti itu. Tapi ya karena Stephanie ini masih sayang sama pacarnya, dia gak suka dengan nasihat si Ellie. Ya karena agak kurang enakan, jadi Stephanie memutuskan untuk pulang duluan dan meninggalkan Ellie sendirian di situ. Ya Ellie juga gak kesal jadinya, dan dia memutuskan untuk lanjut tidur dan berjemur lagi Wak. Nah di situ terlihat sepertinya ada seseorang yang sedang mengintai Ellie. Ellie pun merasa ada mendengar suara-suara aneh dari semak-semak Wak. Dan tiba-tiba Ellie diculik oleh Cuco dan ditarik ke dalam hutan. Di sisi lain, terlihat Stephanie sudah sampai di kota. Namun dia merasa khawatir juga pada Ellie dan mencoba menghubunginya. Tapi teleponnya nggak diangkat-angkat Wak. Jadi Stephanie memutuskan untuk kembali ke sana dan mengecek langsung keberadaan Ellie. Nah sebelum pergi, dia bertemu dengan Michael. Di situ Michael menawarkan Stephanie tumpangan, tapi Stephanie menolak dan ingin pergi sendiri aja. Singkat cerita, Stephanie pun sampai ke sana. Dan ternyata dirinya diikuti oleh Michael hingga sampai ke hutan. Nah di sini Michael menjelaskan bahwa dia mengikuti hanya untuk memastikan kalau Stephanie baik-baik aja. Nah ya udah tuh, jadi mereka berdua mencari Ellie, namun tidak ada. Kekhawatiran Stephanie pun bertambah saat melihat HP-nya Ellie ada di situ dan Michael juga menemukan sebuah jejak darah Wak. Di situ Stephanie merasa udah nggak beres dan langsung menghubungi polisi. Nah di sini ekspresinya Michael menunjukkan sepertinya dia tidak begitu yakin dengan polisi di sini. Tak lama kemudian, akhirnya polisi yang dihubungi sampai ke situ. Sheriff ini bernama Calvo dan Michael kenal dengannya. Calvo kemudian melihat TKP dan Stephanie menunjukkan fotonya si Ellie. Nah di sini Calvo berasumsi sepertinya Ellie bukan hilang, tapi mungkin hanya pergi karena tadi bertengkar dengan Stephanie. Jelas Stephanie mengatakan itu nggak mungkin. Nggak mungkin Ellie pergi kabur hanya karena ribut kecil. Lalu Stephanie mengatakan dia mencurigai seseorang pria yang semalam mengganggu Ellie, yaitu Cuco. Melihat Stephanie bersikeras, ya udah, Calvo pun membuatkan laporan orang hilang untuk Stephanie. Tapi di sini Calvo hanya bisa membuat laporannya aja, karena ini bukan kantor polisi yang besar, Wak. Gak ada personil khusus pencari orang hilang di tempat itu. Lalu di sini Calvo mencoba meyakinkan Stephanie bahwa dia akan berusaha yang terbaik untuk mencari temannya itu. Melihat cara ngomong si polisi itu, Stephanie kurang yakin dengannya. Kayak gak niat gitu, Wak. Nah, jadi Stephanie berusaha menanyakan ke warga sekitar. Tapi, anehnya para warga di situ seolah menghindari Stephanie. Lalu, tiba-tiba Stephanie melihat Cuco. Cuco yang melihat Stephanie langsung kabur, Wak. Stephanie berusaha mengejarnya, namun Cuco berhasil kabur. Lalu saat Stephanie kembali, dia terkejut melihat sepedanya sudah dirusak orang. Stephanie sangat bingung kemana mencari Ellie temannya. Lalu dia pulang dan mencoba mencari Michael ke kamarnya. Di situ dia melihat kamar Michael terbuka,
Lantas dia penasaran dan mencoba mencari isi dalam tasnya Michael. Dia menemukan sebuah gelang yang persis kayak Ellie pakai, Wak. Stephanie sangat terkejut melihatnya, lantas dia langsung memberitahukan hal itu ke Calvo. Dia yakin Michael lah pelakunya yang menculik Ellie. Tapi di sini Calvo lagi-lagi mengatakan ke Stephanie untuk tetap tenang karena dia akan mengurus semuanya. Apa sih maksud polisi ini? Jadi curiga Wak nengok polisi yang satu ini ya kan? Nah setelah dari situ, Stephanie pun kembali ke hotel dan bertemu Maria. Di situ Maria tidak begitu kaget saat mendengar temannya Ellie telah hilang. Dia hanya menyuruh Stephanie tetap tenang dan biar polisi yang mencarinya. Nah Stephanie pun duduk dulu untuk menenangkan diri. Tapi dia melihat lagi si Cuco naik Shogun 125 yang baru aja lewat. Lantas Stephanie tidak bisa membiarkan si Cuco kampret itu kabur lagi. Jadi dia secara diam-diam membawa mobil si penjaga hotel dan mengejar si Cuco. Stephanie mengikuti si Cuco itu hingga sampailah ke sebuah tempat yang terlarang untuk dilewati. Tempat itu terlihat seperti sebuah kota yang sudah hancur dan hanya tersisa puing-puing bangunan, namun tidak ada orang sama sekali. Lalu Stephanie terus berjalan mencari kemana si Cuco itu pergi. Dan alangkah kagetnya, dia bertemu dengan Michael di situ. Stephanie panik karena dia menganggap si Michael inilah yang menculik temannya. Karena dia telah menemukan gelangnya Ellie ada di tas si Michael. Lantas Michael pun menyangkalnya karena gelang yang dia ambil itu adalah gelang istrinya yang bernama Camilla. Nah Camilla yang hilang tadi Wak, yang di awal film, rupanya istri si Michael ini. Jadi Michael menunjukkan foto istrinya dan mengatakan gelang itu adalah milik istrinya. Ya jadi kebetulan gelangnya sama aja Wak. Lalu Michael mengatakan dia juga di sini mencari Camilla, istrinya yang menghilang 6 bulan lalu. Kasusnya hampir sama kayak si Ellie temannya. Waktu itu Camilla dan dia datang ke sini untuk misi kemanusiaan. Camilla pergi ke kota untuk membeli perlengkapan. Namun tiba-tiba dia menghilang dan tak ada kabar. Jadi ya nasibnya Michael ini sama dengan Stephanie. Mau berharap sama polisi juga ya percuma. Michael berusaha mencari istrinya hingga sekarang. Mendengar hal itu, Stephanie pun sangat panik dan menangis gak tahu harus apa lagi. Lalu di sini Stephanie dan Michael mencoba mencari dan berpencar, siapa tahu mereka melihat petunjuk. Saat mencari, sialnya Michael malah bertemu dengan si Calvo, Wak. Calvo datang ke situ karena menerima laporan bahwa mobil penjaga hotel dicuri. Ya udah tuh, jadi Calvo pun membawa Michael pulang karena emang daerah itu adalah daerah terlarang. Di sisi lain, diperlihatkan Ellie yang terbangun dari pingsannya. Dan benar aja Wak, dia ada di area itu, namun dalam keadaan disandra oleh si Cuco ini. Di sini Cuco berusaha memperkaos si Ellie karena emang dia udah gak sekali ya kan sama si Ellie dari kemarin. Tapi Ellie di sini berusaha melawannya Wak. Beruntungnya teleponnya si Cuco ini berbunyi, jadi Cuco nggak jadi memperkaos si Ellie. Nah di sini terlihat Cuco seperti mendapatkan telepon dari bosnya. Kayaknya si Ellie ini bakal dijual Wak. Tak lama kemudian, Stephanie mendengar suara teriakan. Dia akhirnya melihat Ellie temannya dalam keadaan terikat. Stephanie mencari cara untuk membebaskan Ellie. Dia mematikan genset listrik di situ untuk mengalihkan perhatian Cuco. Lalu saat Cuco sedang berusaha menghidupkan gensetnya, Stephanie langsung melepaskan ikatannya si Ellie. Cuco pun sadar dan langsung mengejar mereka berdua. Kemudian Ellie yang udah geram kali, akhirnya memukul si Cuco ini pakai balok, Wak. Wih, puas sekali nengoknya ya kan. Cuco, rasakan. Oke lanjut, mereka kemudian berlari lagi dan Cuco belum menyerah Wak dan terus mengejar. Tak lama kemudian, Calvo dan Michael kebetulan lewat di situ dan mereka hampir selamat. Dan sialnya Wak, si Cuco gak sengaja mendorong Ellie terjatuh hingga kepalanya terbentur keras ke batu dan si Ellie pun tewas di tempat. Stephanie pun sangat menangis, lalu Cuco langsung dihajar oleh Michael dan Calvo. Calvo menyuruh Stephanie masuk ke dalam mobil biar dia yang membereskan si Cuco ini. Lalu Stephanie pun masuk ke dalam mobil dan terkagetkan saat melihat pasportnya si Ellie ada di mobilnya Calvo Wak.
Stefani pun sadar bahwa si Calvo itu juga adalah bagian dari penculikan ini. Stefani kemudian mencoba keluar, namun sialnya pintunya terkunci dan tak bisa dibuka. Jadi Stefani berteriak sekuat-kuatnya untuk memperingatkan si Michael, Wak. Mendengar hal itu, Michael pun langsung dengan cepat merebut pistolnya si Calvo. Michael bertanya di mana keberadaan Camilla, istrinya. Di sini Calvo berusaha menenangkan Michael. Dia mengatakan istrinya Michael baik-baik saja dan berjanji akan membawanya ke tempat istrinya berada. Namun dengan satu syarat, Michael harus bekerja sama dengannya. Calvo akan mengembalikan istrinya Michael, tapi dia meminta untuk membiarkan Calvo membawa si Stefani, Wak. Ya kayak barter gitulah, ya kan? Ticik kali otak si Calvo ini. Nah, di sini Michael pun mulai terpengaruh dan agak bingung jadinya antara memilih istrinya atau Stefani. Nah, melihat ada kesempatan, si Calvo dengan cepat mengambil pistolnya satu lagi dan menembak Michael hingga tewas, Wak. Oh alah, KL. Kenapa sih gegabah kali kayak gitu kau, Le? Nah, ya udah kan, akhirnya si Stefani lah sekarang yang menjadi sandera mereka. Jadi Calvo inilah sebenarnya biang keroknya, Wak. Dia yang punya bisnis sindikat perdagangan wanita. Dan si Cuco ini cuman kaki tangannya aja. Dan ternyata wanita-wanita yang hilang di kota ini pun rata-rata pendatang juga, Wak. Calvo menculik wanita-wanita muda dan menjualnya ke kliennya untuk menjadi wanita penghibur lah, gitu. Oke, lanjut. Calvo dan Cuco kemudian membawa Stefani menyeberang malam ini untuk dijual. Lalu di situ Stefani melihat si Cuco lagi nggak fokus, kemudian langsung mendorongnya. Cuco pun terjatuh dan tewas akibat terikat di jaring-jaring kapal, Wak. Stefani akhirnya kabur berenang menuju ke daratan. Dan sialnya, dia malah bertemu Tubang yang udah nunggu dia dari tadi. Nah, Tubang inilah yang menjadi pembelinya, Wak. Stefani pun akhirnya kena tangkap lagi oleh si Calvo. Di sini Stefani meminta tolong untuk dilepaskan, tapi ya percuma aja ya kan. Nah, saat si Tubang ini akan membayarnya, Stefani langsung menendangnya dan kabur, Wak. Calvo pun sangat geram dan langsung mengejarnya, Wak. Stefani mencoba meminta tolong ke orang yang ada di dalam kapal. Malah bapak itu nggak sengaja kena tembakan senapannya si Calvo. Stefani pun panik dan bersembunyi ke dalam kapal. Calvo berusaha mencari ke dalam secara perlahan, dan tiba-tiba Stefani didorong si Calvo, tapi Stefani berhasil menusuk kakinya dengan pisau, Wak. Stefani kemudian merebut senapannya si Calvo dan mengarahkan senapan itu padanya. Karena sudah sangat geram dengan si Calvo ini, tanpa basa-basa lagi Stefani langsung menembak Calvo hingga tewas. Setelah dari situ, Stefani pun berjalan kembali dalam keadaan syok. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil militer yang kebetulan lewat. Stefani yang trauma mengira itu adalah orang yang bakal menjahatinya lagi. Tapi ternyata enggak, Wak. Itu benar-benar tentara baik yang mau menolong Stefani. Dan akhirnya Stefani pun selamat. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Lumayan lah ya, Wak, filmnya. Film penculikan gini emang seru sih ya. Jadi dari cerita tadi, kayaknya sindikat perdagangan wanita itu udah lama ya kan? Ya bisa kita lihat dari banyaknya kasus wanita hilang di kota itu. Dan para penduduk di situ pun kayaknya hanya bisa memilih diam. Ya karena pelakunya penegak hukum ya kan. Jadi bisa dibilang mereka juga takut buat speak up gitu. Oke lah ya, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.